Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita boleh alami di hari yang baru ini. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami ada kembali di hari yang baru ini. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memberkati, menyertai kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu kami mau dasari hidup kami di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, dalam pujian penyembahan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita sudah berada di pembacaan Mazmur 61 sampai Mazmur pasal yang ke-65. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari bagian-bagian kitab Mazmur ini. Tapi pada pagi hari ini mari kita melihat di Mazmur pasal yang ke-63. Yang berisi tentang sebuah nyanyian kerinduan kepada Allah. Suatu gambaran yang jelas tentang orang yang mencari Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur dalam hal ini Daud, kita tahu bahwa adalah orang yang sangat senang dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia mendasari kehidupannya, dia mendasari pencariannya akan Allah di dalam pujian dan penyembahan. Karena dia juga seorang pemain musik yang handal sehingga dia bisa dibawa ke hadapan raja. Dan dia mempergunakan hal itu untuk menyembah Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan, ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Mencari Tuhan itu bukan karena Tuhan hilang. Sebuah barang yang hilang pasti kita akan mencarinya. Tetapi kita mencari Allah karena kita butuh, kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan memang Yesus katakan bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus memberikan penggambaran bahwa ketika kita terpisah dengan Dia, maka hidup kita menjadi kering. Sama seperti ranting yang menjadi kering dan siap untuk dibakar. Jadi kita lihat di sini bahwa sikap dari pemazmur ini yaitu Daud, dia mau mencari Tuhan. Karena dia perlu Tuhan, dia butuh Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, rindu, tubuhku rindu kepadamu. Satu gambaran bahwa jiwanya tidak akan terpuaskan dengan hal-hal yang lain. Kita tahu bahwa dalam jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan semua ini tidak bisa terpuaskan dengan dia menjadi seorang raja, dia memiliki kekayaan, dia memiliki seorang istri, dia memiliki pengawal, tidak akan terpuaskan dengan hal ini. Daud dengan yakin berkata bahwa jiwanya akan dipuaskan ketika Allah hadir dalam hidupnya. Ketika Allah ada bersama-sama dengan dia. Penggambaran berikut dia katakan seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jadi ini suatu hal yang menjadi gambaran tentang bagaimana Daud dia mencari Tuhan. Walaupun dia sudah menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, dia sudah memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia tetap menempatkan Allah di atas segala sesuatu. Banyak orang yang ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, maka kedudukan Allah dalam hidupnya menjadi yang kesekian. Dia hanya datang kepada Tuhan kalau dia punya pergumulan. Dia punya kebutuhan yang mendesak
Apakah karena sakit penyakit, atau sedang dia berada dalam masalah yang sulit, masalah yang sukar. Tapi bagi seorang Daud, dia menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Ayat yang ketiga, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Benar, saudara. Inilah yang terjadi kepada Daud. Dalam segala sesuatu dia memandang kepada Tuhan. Berhadapan dengan raksasa. Oh, lihat. Dia berkata bahwa aku datang dengan nama Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan lebih besar dari Goliat. Tuhan lebih besar dari apa yang sedang dia hadapi. Dan dia memperoleh kekuatan. Karena dalam ayat ini dia katakan bahwa sambil melihat kekuatanmu. Dia memperoleh kekuatan karena dia percaya kepada kekuatan Tuhan. Dan ayat yang luar biasa ini kita lihat bahwa inilah sifat mengutamakan Tuhan dalam semua aspek kehidupannya. Dia menghargai kehadiran Allah dalam hidupnya. Ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Terjemahan lama mencatat, karena kemurahanmu itu terlebih baik dari hidup. Jadi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari hidup kita itu sendiri. Jadi jelas bahwa di atas hidup kita itu adalah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ini sebuah pengakuan dari Daud sendiri bahwa hidup ini tidak akan berarti tanpa Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan. Karena banyak orang mencari makna dan arti hidup ya di atas penampilan fisik. Kalau dia ganteng, dia cantik, nah itu baru bernilai hidupnya. Kalau mungkin cuma biasa-biasa saja, tidak dilirik orang, dia merasa bahwa nilai hidup saya nggak baik. Sehingga ada istilah harus buang sial lah. Gitu. Makan ini, ya, mandi kembang, itu apa, buang sial. Padahal nilai kehidupan manusia tidak terletak dari penampilan fisik. Tetapi terletak dari bagaimana kasih setia Tuhan kita miliki. Kemurahan Tuhan kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu kita lihat bahwa kemurahan Tuhan itu lebih berharga dari segala sesuatu. Titus pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita diselamatkan karena apa? Ayat 4 katakan, karena kemurahan dari Tuhan. Mazmur 23 ayat 6 juga, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Kemurahan Tuhanlah yang memberkati kita. Kita diberkati karena kemurahan Tuhan. Bahkan hal-hal yang sulit kita bisa jangkau atau terjadi karena kemurahan Tuhan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan karena kemurahan Tuhan. Apapun keberadaan hidup kita, kita perlu kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan kita pegang. Coba kita lihat Nehemia 2 ayat 7 dan 8. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja. Supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok
pada pintu-pintu gerbang, di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Sesuatu yang sulit disampaikan kepada raja. Ada permintaan agar supaya raja memberikan surat bagi bupati-bupati daerah. Karena waktu itu Nehemia serta dengan teman-teman yang ingin membangun kembali Yerusalem. Membangun tembok, membangun pintu-pintu gerbang, bait suci. Dia membutuhkan dukungan dari pejabat-pejabat. Walaupun itu hal yang sulit. Apalagi dengan meminta bantuan agar supaya diberikan kayu untuk masang balok-balok di pintu. Ini hal yang sulit. Tapi kita lihat di sini karena tangan Allah yang penuh dengan kemurahan itu bisa terjadi. Itu bisa terkabul. Dan kita lihat bersama bahwa pekerjaan dari mereka menjadi lebih mudah. Jadi apapun mungkin kesulitan juga yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara menghadapi kesulitan dalam pekerjaanmu. Engkau harus bertemu dengan mungkin orang yang penting. Sama seperti Nehemia alami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa membukakan hati para pemimpin-pemimpin. Ketika ada tangan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah tangan kemurahan Allah yang sama juga menyertai kehidupan kita. Supaya kita boleh melihat bahwa hal-hal yang sulit pun bisa terjadi dengan kemurahan dari Tuhan. Ini firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan akan nama Tuhan. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
Hati kami bersuka menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidupku. Kau menara dan barisan di hidupku. Kau menara dan barisan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami boleh ada hari ini, kami menjalani hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Dan biarlah kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami ketika kami percaya kepada-Mu. Dan kami tahu bahwa mungkin ada hal-hal sulit yang akan kami hadapi hari ini. Perkara-perkara yang di luar kemampuan kami. Tapi kami tahu ketika kemurahan Allah ada dalam hidup kami alami, maka segala jalan tertutup akan terbuka. Segala kesulitan akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan hari ini. Biar semuanya boleh diberkati Tuhan. Selama itu berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Sertai mereka dalam perjalanan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Beri mereka pengharapan baru bahwa hanya Engkau Tuhan Allah yang sanggup menolong hidup mereka. Kalau di antara mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang berikan kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Segala sesuatu dapat terjadi dengan kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur dan kami akan menjalani hari yang baru ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan.